Halo teman-teman, balik lagi di channel Bang Izan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat landing page yang keren dan tentunya tanpa coding sama sekali. Nah, seperti apa caranya? Yuk langsung simak. Nah, untuk membuat landing page ini teman-teman perlu menyiapkan yang namanya hosting dan juga domain. Nah, di sini saya pakai hosting dari ID Cloud Host ya. Ini juga salah satu hosting terbaik di Indonesia karena dia punya layanan ya yang termasuk murah dan juga layanannya juga recommended sekali ya. Dia punya tim support yang siap bantuin kita selama 24 jam nonstop dan selama 7 hari. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuan, kita butuh kita punya kendala ya di dalam website kita ini, kita bisa minta bantuan sama tim supportnya kapanpun. Nah, selain itu di ID Cloud Host ini juga dia menyediakan berbagai layanan ya. Ada cloud hosting, kemudian domain, kemudian cloud VPS klasik ya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ada juga dedicated server. Nah, ini punya fungsi masing-masing teman-teman ya. Nah, tapi saya nggak akan bahas tentang ini ya, karena website yang akan yang akan kita pelajari ini adalah berbasis CMS WordPress ya. Nah, sekarang itu kalau misalnya kita punya website WordPress, itu lebih bagusnya kita punya hosting yang memang dikhususkan untuk website WordPress itu. Jadi nanti kita punya performa yang lebih maksimal ya. Kabar baiknya di ID Cloud Host ini dia sudah menyediakan WordPress hosting ya. Jadi hosting yang khusus untuk website WordPress. Nah, kita lihat ya nanti seperti apa. Oke. Kita masuk ke produk, kemudian ke WordPress hosting. Nah, ada beberapa keterangan di sini ya. Jadi WordPress hosting website instan 30 detik live. Jadi memang benar secepat ini teman-teman. Hanya sekali klik, atau bahkan ini nanti dibantu sama timnya, kita nggak perlu install tapi sudah diinstal sama tim dari ID Cloud Host. Jadi kita tinggal langsung menjalankan aja. Jadi ini memang dikhususkan untuk website WordPress supaya lebih maksimal ya. Nah, ini kita masuk ke harganya. Jadi ada beberapa pilihan ya, ada entry sama espresso ya. Nah, untuk yang entry ini teman-teman buat yang pemula ya, biasanya kalau espresso ini buat yang skala besar gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, masih coba-coba, kita bisa pakai yang entry dulu, nggak masalah. Nah, entry pun ini ada 3 pilihan, paket small, medium, dan juga grande. Nah, perbedaannya adalah di storage dan juga tentu saja di harganya. Nah, ini per bulan, kalau teman-teman pengen langsung hitung per tahun juga ini tinggal digeser aja. Untuk paket medium kena 480.000 ya per tahun, dari harga awalnya 960.000 ya. Ini lumayan banget ya. Kalau saya sih biasanya pilihnya paket yang ini. Nanti saya mau pakai yang ini aja, yang paket medium ya. Ya, dia punya storage yang 10 GB, jadi lebih luas. Nanti kalau misalnya kita butuh file-file banyak di dalam website kita, ini bisa dipakai lumayan banyak gitu. Nah, kemudian kita bahas dulu ini ya, kita coba bahas dulu yang ini, serverless WordPress ya. Dengan layanan serverless, pengembangan bisnis menjadi lebih praktis. Anda tidak perlu memikirkan manajemen infrastruktur ataupun kontrol panel. Jadi ini di sisi lain kita mendapatkan kepraktisan karena kita nggak perlu mengelola sendiri dengan cPanel ya. Kalau biasanya kan hosting itu kebanyakan cPanelnya kita yang pegang sendiri ya. Tapi kalau di ID Cloud Host ini kita nggak perlu kelola sendiri, tapi sudah ada tim yang mengelola ya. Nah, jadi kita cuma tinggal kalau misalnya ada kendala tinggal bilang sama timnya aja gitu. Nah, tapi kalau menurut saya, bagi saya yang misalnya pengen custom gitu ya, pengen lebih ngutak-ngatik di cPanelnya, ini sih lebih nggak saya sarankan ya. Tapi buat teman-teman yang pemula mungkin bisa pakai ini karena ini jauh lebih praktis gitu. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Dia menggunakan anti DDoS ya. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari
hosting itu saya rekomendasikan yang ada anti DDoS-nya. Nah, ini supaya menghindarkan website teman-teman dari virus ya, atau dari malware yang berbahaya yang itu bisa merugikan website teman-teman nantinya ya, bisa kena hacking dan lain sebagainya. Kemudian dia pakainya adalah SSD Lightspeed. Nah, ini juga sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi SSD ini bisa bikin website kita ini lebih cepat memang ya, dibandingkan dengan yang tidak SSD. Kemudian dia menggunakan dedicated RAM dan CPU. Jadi kita punya dedicated maksudnya kita punya server sendiri gitu ya, semacam server sendiri gitu. Nah, harusnya sih tambah cepat ya, lebih cepat daripada yang biasa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tutorialnya. Nah, setelah teman-teman punya hosting dan punya domain, kalau di ID Cloud Host ya, itu nanti akan otomatis terinstall ya. Jadi teman-teman bisa cek emailnya, nanti dapat email mengenai data atau user dan password untuk masuk ke websitenya. Nah, setelah teman-teman masuk ke websitenya, tampilannya adalah seperti yang ada di layar teman-teman kali ini ya. Yang perlu kita siapkan pertama kali adalah plugin ya. Kita pergi ke plugin. Nah, setelah kita pergi ke plugin, yang perlu teman-teman install itu ada beberapa ya. Nah, cara install pluginnya itu adalah ya, tinggal di klik add new ya. Oke, nah kemudian di sini kita cari Elementor. Oke, nah karena di sini saya sudah install, jadi ini tidak bisa diinstal lagi. Jadi kalau misalnya belum diinstal, nanti teman-teman ada tulisannya install now, tinggal diinstal aja yang Elementor Website Builder ini. Kemudian yang kedua adalah Elementor add-on. Nah, jadi teman-teman silakan install dua plugin ini. Kemudian setelah diinstal ya, di sini akan tertulis atau akan terinstall ya, terangannya begini, Elementor dan Elementor Kit, Elements Kit. Nah, oke, langsung kita masuk ke page ya. Kita coba untuk add new. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa klik judulnya ya, misalnya halaman awal atau halaman depan ini ya. Atau teman-teman bisa isi dengan home atau apapun lah, terserah ya. Kemudian ini oke, bisa dipublish dulu ya, dipublish. Kemudian ini bisa diklik ya, edit with Elementor. Oke, nah ini adalah tampilan atau halaman awal ketika kita ingin mengedit dengan Elementor. Nah, caranya untuk menghilangkan ini semua ya, tulisan-tulisan ini supaya ini bersih gitu ya. Klik di bagian setting ya, di pojok bawah ini setting, kemudian page layoutnya diganti ya, diganti. Ini awalnya adalah default, kita ganti dengan Elementor Canvas. Nah, ini untuk membuat lembar kerja kita atau website kita, landing page kita ini kosong ya, tidak ada gangguan, tidak ada distraksi atau pandangan-pandangan yang kurang mengenakan. Sebetulnya kita bisa untuk membuat secara manual. Jadi kalau teman-teman nanti sudah mahir gitu ya, sudah bisa, sudah mengerti dasar-dasarnya, nanti teman-teman bisa membuat manual, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah kolomnya ini ya. Kita bisa isi dengan cara drag and drop. Nah, seperti ini ya, ditahan kemudian ditarik. Nah, sampai keluar biru-birunya itu, lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menambahkan heading. Kemudian untuk menambahkan tulisan atau paragraf gitu ya, namanya adalah text editor. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Untuk elemennya ini ada banyak sekali. Jadi kalau misalnya udah seperti ini, pengen tahu, pengen lihat lagi elemennya apa aja, tinggal klik yang bagian ini ya, kotak-kotak banyak ini di sini. Nah, nanti akan muncul menu-menu yang teman-teman bisa tambahkan. Tapi teman-teman kalau misalnya untuk pemula ini terlalu lama ya. Jadi kita coba untuk cara yang lebih simple lagi, cara yang lebih gampang gitu ya, dan hasilnya juga keren. Nah,
tadi teman-teman sudah menginstal yang namanya Elements Kit ya. Nah, nanti akan muncul logo ini yang warna pink ini. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini adalah template ya, template dari website atau landing page. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali template ya yang disediakan oleh WordPress. Bisa dipilih ya teman-teman, bisa dilihat dulu kalau misalnya pengen lihat ini nanti jadinya seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada lagi yang lain ya teman-teman, tapi saya mau coba yang ini aja buat contoh aja ya ini ya. Nah, coba kita masukkan yang ini. Caranya adalah dengan cara memasukkannya itu tinggal diklik insert yang ada di bawah sini. Semudah itu teman-teman ya. Jadi kita tinggal klik aja, kemudian nanti template-nya sudah terinstall secara otomatis seperti ini ya. Nah ini ada animasinya juga ya. Nah ini sudah bagus sebetulnya, tinggal diganti aja sama kebutuhan teman-teman ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa membuat ini dulu, apa namanya, rancangannya dulu ya. Rancangan untuk apa namanya, paling atas itu apa, kemudian yang kedua apa ya, sehingga nanti nggak kebanyakan ini ya, kebanyakan mikir gitu. Nah di sini saya sudah siapkan ya sebagai contoh aja. Nah ini ada susunan ya, susunan urutannya apa aja. Jadi pertama adalah header, kemudian hero image atau slider, kemudian service atau layanan apa yang kita tawarkan, kemudian cara kerjanya bagaimana, kemudian kenapa harus memilih kami, testimoni, harga, frequently asked question atau FAQ ya, ini maksudnya adalah hal-hal yang sering ditanyakan, FAQ. Kemudian yang terakhir adalah footer. Oke, kita coba satu persatu. Yang pertama adalah header. Nah ini adalah bagian paling atas, header dan hero image ya atau slider. Nah ini adalah headernya, kreatif digital product. Nah ini adalah hero image, itu adalah gambarnya. Oke, gambar utama ya yang paling menonjol. Kemudian misalnya kita mau mengubah kreatif digital product. Oke, kita tinggal klik aja di sini atau di tombol pensil ini bisa juga. Kemudian di bagian sini ini ada kolom untuk mengubah. Jadi misalnya saya bikin tentang jasa iklan sosial media. Nah seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ini bukan subtitle tapi ini ya, title description. Nah ini teman-teman coba dibuka aja satu persatu. Ini nanti kalau misalnya mau diganti ini bisa di hapus dulu, kemudian ditulis deskripsinya teman-teman di sini. Tulis deskripsi di sini. Oke. Nah, kemudian untuk tombol ini kan dia pakai dual tombol ya, pakai dua tombol. Kalau teman-teman misalnya pengen pakai dua tombol ya tinggal diganti aja. Ini tinggal diklik tombol pensilnya. Nah, ini button 1 ya, button 1. Tulisannya apa? Misalnya hubungi kami. Nah, ini nanti bisa ditambahkan di linknya bisa ditambahkan link WhatsApp yang langsung bisa menuju ke WhatsApp-nya. Oke, kalau ini misalnya selengkapnya gitu ya. Dua tombol seperti ini bisa ya, tapi saya mau coba pakai yang satu tombol aja. Jadi tinggal diklik bagian sini tadi ya, kembali ke menu. Kemudian teman-teman pilih button ya. Button di sini tinggal drag and drop. Ini saya hapus. Caranya hapus gimana? Sangat gampang sekali, tinggal diklik kanan kemudian delete. Nah ini sudah terhapus. Kalau tombolnya mau diganti warnanya bisa juga diklik di bagian sini, sama caranya, kemudian di style ya. Nah style ini bisa kita rubah untuk warnanya, terserah kita ya. Nah misalnya saya mau pakai warna biru aja ya. Oke seperti ini. Nah ini saya ganti misalnya hubungi kami. Nah ini saya mau kasih icon ya, icon WhatsApp misalnya.
icon itu yang ini ya, icon library. Kemudian ketik aja WhatsApp, ini insert. Nah, dia akan seperti ini. Kalau misalnya pengen logonya di sebelah kanan, kita tinggal ganti aja icon positionnya di after. Nah, seperti ini. Oke, tapi saya mau yang ini aja. Oke, ini sudah. Kemudian ini misalnya pengen scroll down. Nah, ini lanjut ke sini ya. Tapi coba saya mau hapus aja. Ini begini aja. Nah, ini kan jaraknya terlalu jauh nih teman-teman. Nah, caranya untuk memendekkan ini itu adalah di sini bagian edit section. Jadi ada titik 6 ini ya. Kita klik aja. Kemudian ini kan di bawah ya. Cara untuk mengatur jarak-jaraknya tuh di bagian advance ini ya. Nah, ini kan top itu atas, bottom itu adalah bawah. Nah, ini ada 180. Kita bisa hapus saja ini jadi 0 misalnya. Nah, ini kan dia akan memendek ya. Jadi kan tadi 180, kita coba lagi 180. Dia akan gini jaraknya kalau kita hapus. Nah, dia akan jaraknya akan memendek gitu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini bagian bawahnya adalah service atau layanan dari teman-teman, bisnis teman-teman. Nah, misalnya gini, layanan kami ini ya. Oke. Kemudian kita rubah ini deskripsinya, tulis deskripsi di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau misalnya mau merubah font bagaimana? Nah, tinggal kita pergi ke style. Jangan lupa ini diklik tombol pensil, kemudian kita ke style. Nah, ini title-nya, ini kan warnanya biru ya. Nah, ini berarti kita mau rubah, nggak text shadow, tipografi. Di bagian tipografi ya, di ini ya. Nah, ini misalnya mau kita rubah, terserah kita mau yang mana gitu. Oke, saya kembalikan aja sama kayak tadi. Nah, ini teman-teman bisa tulis apa saja layanannya ya, layanannya ditawarkan. Misalnya ini saya bikin jasa iklan Google Ads misalnya. Nah, ini begini. Kemudian yang kedua jasa iklan FB Ads. Kemudian yang ketiga diklik di bagian pensil, jasa iklan TikTok Ads. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan nggak ada ikonnya ya. Sebetulnya sih ada, cuman ini kayaknya nggak masuk. Ya, kita ganti aja nggak masalah. Nah, ini icon. Jangan lupa klik di bagian pensilnya dulu, kemudian nah ini ya, nanti kalau misalnya teman-teman seperti ini tinggal diklik icon boxnya, kemudian header iconnya diganti. Nah, ini Google, saya pakai icon ini misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita rubah warnanya, ini awalnya adalah hitam. Ini kita bagian style ya, style, kemudian di icon. Nah, ini ada merah, ini adalah di backgroundnya. Kemudian icon colornya kita ganti putih. Nah, seperti ini ya. Ini pun sama caranya, kita ini cari iconnya Facebook seperti ini ya. Misalnya saya pakai ini. Nah, ini tinggal sama aja caranya, tinggal diganti warnanya di icon kemudian putih. TikTok misalnya saya ini sama, caranya sama sih ya, gampang banget. Nah, seperti ini tinggal diganti aja, ini putih, ini misalnya saya ganti pakai warna hitam. Nah, ini yang belakang ini adalah shadownya ya. Sebentar, nah, ini box shadow. Nah, ini kan hijau. Nah, saya ganti warna hitam misalnya. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau kita punya 3 layanan. Kalau misalnya saya punya 4 layanan gimana bang? Nah, ini tinggal kita duplicate aja teman-teman ya, nggak usah bikin baru, tapi di bagian sini ya. Nah, kolom, jadi ini section, ini kolom ya, seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalnya kita mau ada 4 layanan, caranya adalah di sini
klik kanan, kemudian duplicate. Nah, dia akan langsung di sini ya, di samping begitu. Oke, karena ini saya pakai 3 aja, jadi saya delete lagi. Kalau misalnya teman-teman ada 6 layanan, ini tinggal di copy aja yang bagian sini ya. Jadi enggak yang ini kolom, tapi yang section yang di dalam, namanya adalah inner section. Nah, ini tinggal kita klik kanan, kemudian duplicate. Nah, dia otomatis di bawahnya sini. Jadi misalnya teman-teman ada jasa apalagi gitu ya, ada jasa 6 jasa, maka ini tinggal di duplicate aja. Tapi saya pakai 3 aja, jadi saya hapus lagi. Oke, kalau sudah, jangan lupa teman-teman diklik update supaya tidak hilang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi setelah service adalah cara kerja. Jadi misalnya ini ditulis, nah, cara kerja kami misalnya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan aja. Ini bisa dikasih deskripsi atau tidak ya, terserah teman-teman. Ini misalnya saya matikan aja, tinggal diklik di ini kan awalnya gini, tinggal dimatikan aja. Kemudian saya pengen keterangannya di sini, tapi dalam bentuk icon kayak list gitu ya. Nah, kita pergi ke menunya lagi, kemudian kita coba ketik aja list, icon list. Nah, ini icon listnya lebih sederhana. Oke. Nah, misalnya ini kita ketik. Nah, ini nggak saya pakai ya teman-teman, saya hapus aja. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan lagi di bawahnya, kita tinggal klik yang ini pas copy ya. Nah, seperti ini. Ini akan langsung di bawahnya. Kemudian pilih jasa, kemudian hubungi kami. Kemudian yang ketiga misalnya silakan duduk manis. Jadi ada 3 tahapan, 1, 2, dan 3. Nah, ini misalnya kita mau ngasih jarak ke sini ya, klik yang tombol pensil, kemudian di advance. Nah, ini kalau misalnya kita nggak matikan, itu dia akan otomatis nambah semua. Nah, seperti ini. Ini juga bisa, atau teman-teman misalnya pengen yang bawah aja ditambah. Nah, ini dimatikan dulu link value-nya. Kemudian yang bottom kita isi, nah seperti ini, misalnya 80 atau 50. Oke. Nah, ini adalah project yang teman-teman sudah kerjakan ya, bisa diisi dengan berapa yang sesuai data teman-teman ya. Nah, ini cara ngubahnya adalah tinggal diklik ini, kemudian konten. Nah, ini tinggal diganti misalnya 540. Nah, dia otomatis akan merubah seperti ini 540. Oke, nah ini sama, ini pun juga sama. Successful projectnya diganti di konten, kemudian di sini ya, di ini sorry, yang ini aja kita ganti misalnya successful project, misalnya project berhasil. Nah, atau teman-teman bisa tulis apapun lah di sini ya. Ini untuk menarik aja. Nah, ini teman-teman gambarnya juga bisa diganti. Ini pun sama, tadi bisa diganti sebetulnya. Caranya tinggal diklik aja ini bagian pensil, kemudian di bagian sini, bagian kiri ini ada choose image. Nah, teman-teman bisa pilih image yang sudah ada di website. Tapi kalau image-nya belum ada di website, silakan teman-teman bisa upload ya di sini. Select file, kemudian nanti dia akan masuk di sini dan dipilih yang mana ya, kemudian kita insert media. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Oke, nah ini ada sebenarnya nggak kepake juga, ini saya hapus aja, tinggal di delete section. Nah, seperti ini, jangan lupa di update ya. Oke, kita ke selanjutnya, cara kerja sudah. Nah, ini kenapa harus kami? Nah, ini kan nggak ada ya, ini nggak ada, kita tambah sendiri. Jadi di bawah cara kerja kami kita tambah tentang kenapa harus memilih kami, kenapa harus pakai, kenapa harus menggunakan jasa kami. Nah, seperti itu. Caranya kita klik yang bagian sini, add section, kemudian kita tambahkan aja di sini secara manual ya.
misalnya saya pengen ada 4 ya, seperti ini, 4 kolom. Nah seperti ini bisa, atau 3 aja boleh sih. Nah misalnya 3 aja. Di sini, di atas ini kita tambahkan dulu headingnya ya. Saya tak ulangi aja, ini ditambah yang sini ada tombol tambah ini ya, kemudian kita tambahkan section baru. Ini saya pilih yang full aja. Kemudian kalau misalnya kita pengen pakai yang ini headernya, kita pilih, kita duplicate aja, klik kanan kemudian duplicate. Nah ini kita drag and drop seperti ini. Nah ditaruh di sini. Oke, kita tengahin dulu di bagian style ya, jangan lupa ini diklik dulu, kemudian di bagian style kita pilih tengah seperti ini ya. Kemudian saya ingin nggak pakai deskripsi, ini saya matikan aja. Saya ganti ini, kenapa harus memilih kami. Oke. Nah di sini teman-teman bisa pakai icon box ya, seperti ini. Oke. Nah ini misalnya 100% garansi. Nah, oke, kemudian ini bisa diisi dengan deskripsinya ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Kemudian ini bisa diatur seperti ini untuk spasinya ya, di ini jaraknya. Kemudian oke, ini size-nya juga bisa diatur besar kecilnya seperti ini. Nah ini misalnya ini saya ganti ikonnya. Nah ini teman-teman bisa pilih aja icon yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah ini saya ini aja, kecilin aja. Kalau misalnya kita mau merubah ini warnanya, tinggal kita pergi ke konten kemudian kita rubah warnanya. Nah ini misalnya saya samakan sama warna ini ya, pengen saya samakan, tinggal saya klik ini bagian sini, kemudian di stylenya ada warna ini ya, color. Kemudian kodenya ini kita copy, kita masukkan ke sini ya. Oke, kita pastekan ke sini. Ini untuk iconnya, kemudian untuk kontennya sama caranya. Nah seperti ini, saya rubah jadi bintang aja deh, saya kembalikan aja. Oke, seperti ini buat contoh aja ya. Nah ini misalnya saya mau kecilkan tulisan 100% garansinya di tipografi sini. Nah ini tinggal diatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Deskripsinya pun sama. Nah ini size-nya misalnya diperkecil lagi bisa. Setelah ini misalnya kita mau menambahkan lagi yang bagian sini, kita nggak perlu lagi setting dari awal, kita tinggal duplicate aja sama kayak tadi langkahnya, klik kanan duplicate. Nah seperti ini ya, misalnya ada 3 layanan. Kalau misalnya saya ada 6 keunggulan, nah tinggal saya duplicate di bagian edit section ini. Nah ini saya duplicate, dia otomatis ke bawah seperti ini ya. Oke, ini tinggal diisi sesuai dengan teman-teman ya. Kemudian setelah kenapa harus kami, kemudian ini ada testimoni. Nah untuk testimoni ini sebenarnya fleksibel, teman-teman bisa tambahkan misalnya ada chat WhatsApp atau mungkin dari sosial media Instagram, itu bisa di screenshot kemudian dimasukkan ke sini ya. Nah ini sudah ada testimoni sebenarnya, klien testimoni. Ini saya mau taruh di bawahnya sini ya. Ini caranya tinggal diklik aja bagian ini inner section, tapi ini soalnya di dalam ya. Ini saya tambahkan dulu section yang baru untuk wadahnya, tempatnya. Nah ini saya tarik, saya klik, saya tahan ya, tahan teman-teman, kemudian dimasukkan ke sini. Oke, nah seperti ini. Ini kalau mau ngedit, nah ini mau ngedit yang ini tinggal di ganti aja. Nah misalnya seperti ini, teman-teman bisa pilih ya layoutnya. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Nah bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah ini bisa teman-teman pilih aja sesuai dengan selera. Nah ini seperti ini, coba saya mau pakai yang ini aja. Kemudian cara ngubahnya gampang banget, tinggal diklik yang bawahnya ini testimonial. Nah ini ada Kimberly, ini kan yang ini ya. Nah, ada 2 yang sama nih.
Nah ini tinggal kita edit aja, misalnya Caca Handika. Nah dia akan langsung berubah seperti ini. Nah ini misalnya digital, misalnya ini wira swasta. Nah seperti ini tinggal diisi testimoninya seperti apa. Oke, ini pun sama, yang kedua tinggal dirubah yang ini ya. Tadi Caca Handika udah, ini tinggal yang kedua, tinggal ngeditnya sama persis kayak tadi. Nah kalau misalnya mau ditambah lagi testimoni dalam bentuk video bisa juga. Ini tinggal kita tambahkan lagi section, misalnya ada 2 video ya, kita pilih yang ini 2, kemudian kita tambahkan video. Oke, nah ini seperti ini video, tinggal nanti diupload di YouTube, kemudian linknya ditaruh di sini ya. Ini tinggal diduplikat aja. Nah seperti ini bisa ada variasi testimoni. Kemudian kalau mau menambahkan testimoni dalam bentuk chat WhatsApp untuk gambar ya, kita tambahkan lagi misalnya 3 begini ya. Nah ini teman-teman bisa tambahkan gambar, jadi klik di bagian sini bisa, atau langsung klik di sini bisa. Nah image ini kita masukkan ke sini. Nah ini kemudian kita upload file testimoni kita ya. Nanti dia akan muncul di sini. Nah kita duplikat, taruh sini. Oke. Nah ini ada 3 testimoni seperti ini, bisa juga ditambahkan. Oke, setelah itu, setelah testimoni kita kasih harga. Oke, untuk harganya teman-teman bisa tambahkan di bawahnya ya, ini. Kemudian kita klik elemen kit lagi. Nah kita cari di bagian section ya, section, kemudian di bawah. Nah ini ada semacam ini ya, ada seperti ini. Nah ini teman-teman bisa tambahkan dulu di insert. Nah seperti ini, ada 3 pilihan ya, starter, ini misalnya ini reguler ya, ini saya ganti reguler. Oke, seperti ini sudah jadi ya. Jadi ini bisa diganti judulnya, misalnya saya mau pakai yang sama kayak ini sama yang lain ya. Jadi ini misalnya saya duplikat, kita yang ini aja, kita duplikat, kemudian ini di drag and drop ke sini. Nah ini kita hapus saja seperti ini. Oke, nah ini jaraknya terlalu ini ya, terlalu jauh, jadi mungkin saya coba untuk mengurangi ini jaraknya. Nah bisa pakai ini. Nah ini di top ini juga bisa dikurangi seperti ini teman-teman. Nah oke, jadi jaraknya nggak terlalu jauh ya. Daftar harga, nah seperti ini. Nah untuk tombolnya learn more ini juga bisa diganti dengan misalnya pilih paket. Nah seperti ini. Nah linknya juga bisa diganti, diisi dengan link WA gitu ya. Oke, nah ini harganya sudah jadi. Untuk yang selanjutnya adalah frekuensi ask question atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah ini teman-teman bisa tambahkan juga di ini ya, di elemen kit sama kayak tadi. Nah ini ada seperti ini. Nah ini saya coba insert yang ini aja. Nah seperti ini ya. Nah ini adalah hal-hal yang sering ditanyakan. Nah, jadi misalnya oke, bisa diisi dengan ini ya, sesuai dengan teman-teman, pertanyaan apa aja yang kira-kira kebanyakan ditanyakan oleh klien teman-teman ya, disesuaikan aja. Kemudian yang berikutnya adalah ini nggak saya butuhkan ya, jadi saya hapus aja. Ini juga saya hapus. Oke, ini saya hapus. Oke, dan yang terakhir adalah kita tambahkan footer ya. Oke, nah cara menambahkan footer itu sebenarnya terserah kita.
mau ada berapa kolom. Jadi misalnya ada di sini ada 3 kolom, atau bisa langsung kita coba lihat ya yang di sini. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Oke, nah seperti ini ya. Tinggal di edit aja nih teman-teman. Nah, ini misalnya ini ada logo teman-teman ya di sini. Nah, ini adalah keterangannya. Misalnya ini bisa diisi dengan alamat juga bisa sih. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini juga bisa diisi sama sosial media teman-teman. Facebook, Twitter, LinkedIn, Dribbble, Instagram. Jadi kalau misalnya saya nggak perlu, tinggal dihapus aja. LinkedIn nggak perlu. Nah, misalnya ini, atau misalnya saya punya YouTube ya. Ini saya isi, saya ganti YouTube. Tinggal diisi aja ini linknya, link YouTube teman-teman. Oke, ikonnya saya ganti YouTube. Oke, seperti ini. Nah, colornya juga bisa diganti ya. Nah, seperti ini misalnya merah. Nah, ini useful link ini bisa dihapus atau bisa diganti dengan yang lain sebetulnya. Ini kan menu ya. Jadi ini bisa diisi dengan menu-menu teman-teman. Sorry. Nah, kemudian yang ini bisa diganti. Jadi misalnya ini 2022. Nah, ini misalnya seperti ini. Oke, nah ini pun bisa dihapus sebetulnya ya. Ini bisa dihapus aja seperti ini. Nah, ini saya tengahin. Nah, oh ya, satu lagi, kalau misalnya saya pengen merubah warna, jadi saya bedakan antara ini sama footer. Ini tinggal diklik yang tombol ini, edit section, kemudian di style. Saya ini klasik ya, itu kita ganti colornya. Nah, jadi biar ada bedanya dikit gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, oke. Nah, jangan lupa di update. Nah, gimana? Gampang banget kan? Tinggal drag and drop, nggak pakai coding, kita udah bisa membuat landing page yang keren. Nah, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke sosial media kamu supaya lebih bermanfaat. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang pengen dibantu untuk membuat website yang nggak mau repot gitu ya, nanti bisa hubungi saya di nomor yang ada di layar berikut atau di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.